Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-mukarramin al-ulama wa zu'ama. Bil khusus guru agung pangarsa Abah, oge pangarsa Aang Kiai Haji Soleh. Juga seluruh para mubalikin, mubalighah, ikhwan, akhwat. Syahadat kudu ngabukur, artinya syahadat harus berbuah. Yang pertama adalah makrifat. Kenapa ibadah di Indonesia lemah? Kenapa sodakoh sulit? Kenapa orang pelit? Kenapa sholat malam malah lebih senang tidur? Karena syahadatnya tidak produktif. Pondasinya ambrol. Pondasinya ambruk. Ruh daripada syahadat antara lain yang 5 ini ya. Yang pertama adalah makrifat. 20 tahun saya di pesantren kalau dihitung-hitung. Disebut sukses saya oleh guru saya. Quran 30 juzuk saya paham dengan tafsirnya. Tafsir 1 jilid, 2 jilid, 4 jilid, 10 jilid, insya Allah saya paham. Hadis dari mulai hadis tipis, Arba'in, An-Nawawiyah, Riyadus Shalihin, hadis akhlak, Bulughul Maram hukum, Tajridus Shoreh, Ikhtisar Bukhari, Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, insya Allah saya paham. Bukan sombong, tapi sebagai ketika saya menjadi ketua bidang ilmu dakwah, saya adalah penanggung jawab keilmuan Suryalaya. Sekarang saya apa saya nggak tahu lah, pokoknya yang jelas saya murid Abah yang siap bertanggung jawab urusan keilmuan Suryalaya. Fikih dari mulai Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Takribatul Qorib, Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, Minhajut Talibin, Syuruhul Arba'ah, Ar-Raudhah, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan lain-lain. Tasawuf dari mulai paling tipis, Sulamut Taufik, menginjak Minhajul Abidin, lanjut dan lain-lain, Nashihud Diniyah, Nashihul Ibad, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Tambah lagi ilmu-ilmu alat, nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, badai, makulat, wada, istiqaq, munadharah, mantik, arud. Itu makanan harian itu. Karena itu harus puluhan tahun di pondok. Jangan karena punya zikir lalu nggak mau ngaji, awas hati-hati itu bahaya itu. Zikir jalan, ngaji jalan. Bagi yang sudah usianya nggak layak lagi bagi nyantren, nggak usah nyantren. Amalkan yang baik, tambah ilmu sedikit-sedikit. Tapi bagi yang masih usia-usia muda, usia mondok-mondok lah. Jangan karena punya zikir lalu nggak mau nyantren. Keliru itu. Nanti kita jangan sampai tergelincir, terekatnya jadi zindik nanti. Karena tidak dikendalikan ilmu. Harus dengan ilmu. Ya. Saya penanggung jawab keilmuan. Begitu ada tulisan dari Suryalaya yang keluar, kelihatan salah, tarik lagi. Saya berani. Walaupun sudah ditandatangani sekalipun, sudah dicap sekalipun, tarik lagi. Karena saya penanggung jawab. Nah, kemana Pak Jajan ngomong seperti ini? Saya melihat di Indonesia dan negara-negara lain, termasuk Indonesia, pendidikan makrifat ini urusan mudah disulit-sulit. Saya ulang, urusan yang mudah dipersulit. Harusnya yang sulit. Contoh, jadi untuk makrifat itu kita harus menguasai dulu ilmu tauhid seluas-luasnya dan lagi jadi panjang. Nunya sepliren heula, saya kurang kuat bau rokok. Stop ya. Nah, di sini saya lebih bebas membahas daripada di Nurul Asrar karena waktu sangat terbatas, ya. Di sini saya lebih bebas waktunya. Yang ngantuk tidur, yang mau pulang. Pak Jajan ngomong dengan tiang aja nggak Pak. Ya nggak usah, kasihan kalau ditinggalin nanti Pak Jajan nggak seneng. Nggak usah begitu. Ya. Wah kok tahu aja Pak Jajan? Emang nggak nyambung dari situ ke sini.
Ahli. Sok Jo, lumayan lah muludan ya muludan. Aang jadi nyebut muludan. Jadi saya ikutan. Ya. Sebenarnya mudah. Banyak ahli-ahli makrifat yang mendakwakan Islam, menaklukkan Hindu Buddha, enggak tinggi-tinggi ilmu ngaji. Saya setuju kalau ada wakil talqin yang membicarakan, untuk ini enggak usah panjang-panjang ilmu. Betul. Tapi tidak berarti kita anti ilmu, ya. Tapi untuk belajar dzikir enggak usah nunggu tinggi-tinggi ilmu, nanti dulu, itu dulu, ini dulu. Ngomong, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu harus kamu pelajari. Karena dirimu sendiri gudang bahan makrifat. Makrifat kemana-mana rohnya. Menurut saya yang bodoh ya Kiai. Tuh. Baru cukur kemarin. Panjang pendek. Bisa memanjang terus. 1 tahun kana punuk, 2 tahun kana dada, 3 tahun kana bujal, 4 tahun kana bujur. Kata kangket. 5 tahun kana tuur. Yuk. 1 tahun kana punuk, 2 tahun kana dari 3 tahun kana bujal, 4 tahun kana naon teh. Layang-layang bisa panjang? Bisa. Asal benangnya panjang. Benang panjang dalam gulungan atau di kaki ayam? Di gulungan. Rambut kita memanjang, di mana gulungannya? Rambut kita memanjang, di mana gulungannya? Di pikiran mantak bitu, di otakan mantak bejad, balik kana syahadat la ilaha illallah. Dimanapun Anda sampaikan ini tidak akan ada yang menolak, karena ini benar. Golongan manapun, pihak manapun. Sana. Wah didinya. Si yandongnya sana nggak lihat. Tuh. Tuh boleh. Jadi itulah pendidikan Hadrati Syekh Pangarsa Abah. Walaupun orangnya orang bodoh, bahkan orang baru masuk Islam. Kadang orang menyalahkan, loh orang-orang bodoh sudah diajak dikir tarekat. Ketika Willem bin Abraham, seorang dosen antropologi dari Belanda, dia ingin menikah kepada putri Dr. Amidi, asal Sukabumi, cucu daripada besan Pangarsa Abah, dan beliau meminta pengucapan syahadatnya ingin di depan ajengan jejen. Maka beliau bersyahadat di depan saya, dan ada permintaan dari beliau. Nggak tahu ngomongnya pakai bahasa Belanda sih, nggak ngerti. Ngomong sama yang bisa. Saya katakan, apa dia katakan? Setelah saya syahadat, saya pengen langsung talqin zikir. Bingung saya. Wong sholat belum, wudu juga belum. Lalu harus sudah talqin zikir. Karena sudah syahadat wudu. Saya telepon ke Hadrati Syekh Pangarsa Abah melalui Bapak Dr. Andes Yusuf Hamzah. Pak Yusuf, tolong sampaikan ke Pangarsa, ini ada orang yang baru masuk Islam pengen belajar zikir. Bagaimana ini? Pangarsa Abah sungguh sangat bijaksana. Orang ini dari Belanda jauh-jauh datang. Terbang 12 jam ke Indonesia. Ingin belajar zikir. Beliau mengatakan, silahkan talqin ku jejen. Talqinlah. Betul. Jadi untuk makrifat tidak disulit-sulit. Akibat makrifatnya disulit-sulit, maka bangsa kita ini jadi ngambang hari ini Islamnya.
Mudah. Ini saja rambut. Silahkan nanti kalau atau mau sekarang, ayo kita sama-sama. Kok nanti lah. Yuk kita menunduk. Sudah menunduk semua? Masukkan ke dalam pikiran masing-masing tentang rambut. Rancang di otak. Ya Allah, Engkau wujudkan diri saya ini luar biasa ya Allah. Engkau berfirman dalam Qur'an-Mu, seluruh tubuh saya ini adalah tanda kebesaran-Mu. Rambut saya saja. Tadinya pendek bisa memanjang. Kami tidak tahu di mana gulungannya. Bagaimana Engkau memanjangkannya. Kami akan kembali padamu pada syahadat-Mu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Ada? Barang sedikit getaran ada? Ketika kamu mengingat rambut, tembus pada Allah, timbul getaran, apalagi meleleh air matamu, itulah jazbah. Jazbatum min jazabatir rahman khairum min ibadatis sakulain. Hadis. Sekali hati orang tergetar, wajilat kulubuhum tea, kan wajilat dikurokeun ayo. La zukirallahu wajilat kulubuhum. Kang kumaha wajilatna? Teuing teh nyaho wajilat kulubuhum. Pokona wajilat we kulubuhum. Wajilat dikurokeun ti baheula geus sabaratus mulud. Can ngasaan wajilatna. Nampi weh talkin ti hadrati Syekh Pangarsa Abah atau melalui wakil-wakilnya. Barusan saja mengingat rambut wajilat. Ada getaran barang sedikit. Ada yang meleleh bahkan air mata. Itu jazbah. Itu pahlanya, hati-hati. Pahala barusan dicatat oleh Allah melalui malaikat. Pahala Anda lebih mahal, lebih berharga, lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Hadis Sahih Pangarsa. Saya selalu bertanya kalau soal kesohehan, takut-takut saya kurang melacak rawinya dalam hadis. Pantas Belanda, pantas si Yahudi, si Nasrani sangat benci kalau umat Islam ketemu zikir ini. Karena kalau ketemu zikir ini dia jadi berbobot. Istilah Pangarsa Abah jadi tembus. Istilah Pangarsa Abah jadi terhunjam. Istilah Pangarsa Abah jadi berbobot. Gara-gara cuma zikir begitu aja. Baru nginget rambut aja udah wajilat. Ini Pak yang insya Allah maaf tidak ditemukan di guru-guru biasa. Dengan sangat hormat ke pangarsa guru-guru saya yang ngajar saya nahu sorob tafsir hadis dan segala macam ilmu. Terima kasih, itu adalah alat bagi saya. Tetapi kalau untuk mewajilatkan, menternyuhkan, menggetarkan kalbu saya, tidak bisa. Itu Pak kalau ikut dikir bisa nangis Pak. Ada sekarang banyak dikir-dikir yang bisa sampai nangis. Saya tidak menyebut siapapun. Saya tidak boleh merendahkan siapapun. Apakah itu masuk pada wajilat Pak? Masuk kepada hadis yang disebutkan jazbah? Mohon maaf. Insya Allah belum. Apakah dapat pahala? Dapat. Kalau pahala dapat. Zikir yang belum ditorikotkan, yang belum ditalkinkan oleh guru mursyid kamil mukamil, hukum zikirnya sunat. Karena itu banyak ulama yang mengatakan capek-capek harus ke Suryalaya, zikir cuma sunat. Benar itu ngomong, benar itu.
Ada zikir yang sunat, yaitu zikir hasanat, zikir mencari pahala. Kalimahnya sama, la ilaha illallah juga. Orang datang ke lapang bola, bawa bola, lari-lari. Pakai peluit sendiri bisa, sorak sendiri. Main bola bukan? Ya, jadi juara. Jadi main bola. Susah nyebutnya. Ya, sedang bermain-main dengan bola begitu ya. Tidak disebut, tapi sedang maaf. Dengan hormat kepada yang punya zikir. Sama kalimahnya la ilaha illallah. Bolanya itu juga. Tapi kalau sudah disambungkan melalui silsilah cahaya dari Allah, melalui Nabi Muhammad SAW, melalui Sayyidina Ali, melalui Sayyid Hussein, melalui terus silsilah sampai ke 37 diberikan pada kita, tersambung. Listrik ini jauh sekali, mungkin dari Jatiluhur, mungkin dari Saguling, mungkin dari mana listrik ini. Kok bisa nyala? Karena tersambung. Kamu pasang listrik 1000 watt segede-gede ini, tapi nggak nyambung, ya nggak apa? Nggak nyala. Bagus apa jelek ada lampu? Bagus, masa ada lampu jelek? Tapi nggak nyala? Ya, susah nyebutnya ya, saya enggak. Takut ngejelekin orang saya nanti. Paham sekarang? Begitu Pak. Kalau tidak dibimbing ahli dapat pahala. Tapi ngamalinnya juga kan semau-maunya. Habis maghrib pakai 100, kadang 30. Habis isya libur. Assalamualaikum, assalamualaikum, amin. Kata makmum, alhamdulillah imam gue bijaksana. Subuh pakai sedikit, dohor hilang dikirnya. Asar hilang dikirnya. Kok Pak Jejen bisa ngomong mantan? Semuanya juga mantan. Sekarang aja ketemu ahli. Paham?